Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini kita dari kelompok Wan. Jadi kita bakal perkenalan dulu. Nama saya Risa, di sini ada saya, di sini ada Rizal, yang itu ada Yasmin, yang itu Yasmin, yang itu Hasna. Fatia. Ya, jadi di sini kita akan membahas berbagai dukungan dari berbagai macam lapisan. Kawan. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu tepat 2 hari setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno dan juga wakilnya Muhammad Hatta mendapatkan surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sri Paku Alam ke-7. Dan isi surat tersebut yaitu adalah ucapan selamat atas berdirinya bangsa Indonesia, sekaligus mengisyaratkan bahwa mereka mengakui kedaulatan Indonesia. Lalu pada 5 September 1945, Indonesia lagi-lagi mendapatkan surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sri Paku Alam ke-7 yang isi suratnya yaitu Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Lalu Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Lalu, hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kepala pemerintah pusat negara RI bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada Presiden. Sri Paku Alam ke-7 sama saja dengan amanat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Hanya saja namanya yang berbeda dan juga nama kerajaannya yang berbeda. Oke, langsung aja ya. Jadi dari dukungan dari berbagai lapisan ini, aku bakal jelasin dua lagi. Yang pertama, itu ada euforia dan dukungan daripada masyarakat. Jadi setelah proklamasi atau informasi tentang proklamasi tersebar di lingkungan masyarakat, orang-orang Indonesia itu khususnya para pemuda itu langsung mengambil seluruh fasilitas atau mengambil alih fasilitas-fasilitas yang ada untuk menyebarkan informasi ini. Mulai dari pembangkit listrik, dari radio juga itu mulai diambil alih dan juga membentuk suatu kesatuan-kesatuan di berbagai daerah. Jadi si informasinya itu disebar-sebar lagi sama para pemuda, khususnya warga-warga yang mendengar tentang kabar proklamasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada pembentukan kelompok perjuangan. Nah, pas sudah ada proklamasi atau informasi tentang kemerdekaan, para pemuda dan rakyat-rakyat Indonesia yang memang tergabung pada PETA, HEIHO, dan sebagainya, itu mulai membentuk pasukan-pasukan atau kelompok-kelompok perjuangan yang bersenjata. Jadi yang memang ngebela kemerdekaan Indonesia, yang memang bertujuannya untuk mencapai suatu kemerdekaan. Jadi mereka membentuk suatu kelompok-kelompok seperti itu. Nah, teman-teman, sudah tahu kan kita bakal bahas apa? Sesuai judul yang tertera, kita bakal membahas dukungan dari berbagai macam lapisan. Untuk saya sendiri, akan membahas menyebarnya berita proklamasi. Ketika proklamasi sudah dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945, penyebaran beritanya itu menyebar cukup cepat di daerah Jakarta, tapi untuk daerah terpencil tersendiri itu menyebarnya cukup lama karena kurangnya sarana komunikasi. Nah, baru menyebar itu pada bulan September 1945. Nah, berita proklamasi itu menyebarnya itu beriringan dengan berita bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu pada 22 Agustus 1945. Nah, ada satu fun fact nih teman-teman. Jadi, orang yang pertama menyebarkan berita proklamasi adalah Yusuf Rono Dipuro. Beliau ini menyebarkannya itu melewati radio Jepang, Hosokyoku. Nah, karena hal nekat itu tuh, Pak Yusuf ini diculik dan disiksa oleh tentara Jepang. Respect Pak Yusuf. Nah, jadi selain sarana komunikasi, tantangan Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi itu juga ada dari pihak Jepang. Jadi gitu teman-teman. Persib juara back to back. Back to back juara Persib. Nah, lanjut ke hambatan dan penyebaran lewat media dan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI.
Nah, penyiaran berita proklamasi di Indonesia itu awalnya itu mengalami hambatan atau tantangan dari pihak Jepangnya sendiri. Jadi pada saat itu pihak Jepang tuh masih pengen punya pengaruhnya di Nusantara. Bahkan pihak Jepang itu mereka menyegel wartawan, penyiar radio dan pemancar radio pada saat itu. Jadi mereka tuh nggak boleh kerja kayak gitu. Namun wartawan, pemancar radio dan penyiar radio mereka tuh nggak nyerah gitu aja. Nah terus mereka tuh segera membuat pemancar baru di Menteng 31 serta menyebarkan informasi lewat surat kabar, terus selebaran dan penerbitan lainnya. Usaha ini tuh ngebuktiin kalau misalnya penyebaran informasi itu sangat penting di kala era proklamasi pada saat itu. Lalu perjuangan untuk menguasai radio di seluruh Indonesia itu berbuahkan hasil dengan terbentuknya RRI atau Radio Republik Indonesia. Itu berawal dari aksinya para pemuda yang mereka itu mengambil alih bengkel kereta api di Manggarai pada tanggal 3 September 1945, lalu di Gedung Radio Jakarta pada tanggal 5 September 1945, dan mengambil seluruh alih dari Radio Nusantara pada tanggal 17 September 1945. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 11 September 1945, kemarin itu diperingati sebagai hari lahirnya RRI atau Radio Republik Indonesia, yang menjadi sarana penting dalam menyuarakan semangat kemerdekaan pada saat itu. Selanjutnya guys, aku mau ngejelasin tentang salah satu kejadian bersejarah yang dinamain rapat raksasa di lapangan Ikada. Kalau kalian nggak tahu, lapangan Ikada itu lebih dikenal dengan nama lapangan Gambir yang berada di Jakarta. Nama lapangan Ikada sendiri merupakan akronim dari Ikatan Atletik Jakarta. Kalau sekarang lapangan Ikada itu merupakan tempat berdirinya Monumen Nasional atau Monas. Nah, rapat raksasa di lapangan Ikada ini diusulkan oleh kelompok pemuda Kesatuan Aksi pada 19 September 1945. Momen dari rapat raksasa ini menjadi momen yang menunjukkan kekuatan dan juga kesatuan rakyat Indonesia. Para rakyat hadir membawa bendera dan juga poster untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kemerdekaan dan menolak kembali kekuasaan asing. Bahkan Presiden Soekarno juga sempat hadir pada rapat ini dan memberikan pidato yang membakar semangat rakyat. Rapat berlangsung dengan damai dan menunjukkan solidaritas rakyat Indonesia terhadap Republik. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas kejadian-kejadian yang terjadi di Surabaya. Memasuki bulan September 1945, rakyat Surabaya melakukan gerakan perebutan senjata di Gudang Don Bosco. Mereka juga merebut markas pertahanan di Jawa Timur serta pangkalan angkatan laut di ujung. Nah, selain itu mereka juga merebut pabrik-pabrik besar yang ada di sana yang dimiliki oleh Jepang. Hal ini tuh menunjukkan semangat revolusi juga berkobar di kota-kota besar selain Jakarta. Selanjutnya ada insiden yang paling sering kita dengar atau yang mungkin sudah pernah kita dengar, yaitu insiden Hotel Yamato. Nah, orang-orang Belanda dan Inggris yang sudah masuk ke Indonesia langsung berhubungan dengan Jepang. Mereka menginap di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman Belanda. Seorang pemuda bernama Plukman dan kawan-kawannya mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di atas hotel tersebut. Nah, Residen Sudirman ini sudah memperingatkan mereka untuk menurunkan bendera tersebut. Namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Alhasil, rakyat Surabaya pun marah. Mereka pun menyerbu Hotel Yamato. Beberapa pemuda berhasil menaiki atap dari hotel tersebut dan melepas bendera merah putih biru, lalu merobek bagian biru dari bendera tersebut. Mereka pun menancapkannya kembali dengan keadaan bendera tersebut sudah berubah menjadi merah putih.